Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah mudahkan kita untuk berkumpul dengan dasar iman pada forum ini. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dalam kategori berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena kita mencintai Allah, insyaallah, kemudian mencintai sama kaum muslimin, mukminin. Nah, kemudian selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bagi keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Mohon izin Bapak, Ibu-ibu ya kalau ada ya. Ini luar biasa, ini kalau misalkan dicek sebarannya mungkin sebagian besar di Malang mungkin ya, atau di beberapa tempat. Saya juga mengabari teman-teman saya SMA saya SMA 1 Demak ya. Demak juga teman-teman angkatan 90, mudah-mudahan ada yang datang. Pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini, mohon izin saya menyampaikan hal yang sering kita lakukan, yakni membaca Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah dengan judul Larut dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah satu kalimat atau bacaan yang tidak ada bacaan yang lain yang kita ulang-ulang kecuali ini. Maka Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, orang tua kalau punya anak, jadilah yang pertama kali mempelajari Al-Fatihah, mengajarkan pada anak atau cucunya Al-Fatihah. Karena apa? Ini akan jadi pahala yang sangat mengalir terus-menerus. Karena ini bacaan yang akan terus-menerus dibaca. Makanya guru TPA, kemudian orang tua yang mengajarkan anaknya, mbah atau eyang yang mengajarkan pada cucunya, insya Allah akan mengalir pahala dari bacaan Fatihah ini. Nah, ini saya ambilkan dari kitab kecil Hasyiah Ad-Durus Al-Muhimmah li Amatil Ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk umat ini. Karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Bas. Bahasanya sederhana. Nanti saya akan polanya akan sebelah-sebelahan antara teks dan terjemahnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak afdal kalau kita tidak baca Al-Fatihah. Ini saya mohon Pak Endri untuk membaca. Monggo Pak Endri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, makasih. Saya lanjutkan dengan artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam,
yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri kenikmatan. Bukannya jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukannya jalannya orang-orang yang sesat. Hadirin rahimakumullah, sebelum masuk Al-Fatihah, saya ingin menekankan pentingnya pilar-pilar ibadah ini agar ibadah kita menjadi semakin baik. Yang pertama, mahabbah. Yang kedua, mahabbah itu kecintaan. Hendaknya ketika kita berangkat beribadah atau sholat, kita didasari dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana datangnya cinta? Dari mengingat nikmat-nikmat Allah. Kita mengakui nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, mata kita, pendengaran kita. Kita masih hidup, sementara teman-teman sudah meninggal mungkin karena COVID. Ya. Angkatan saya pun sudah beberapa yang meninggal. Kita syukur. Dan syukur ini, kalau kita semakin banyak mengingat nikmat Allah, maka kita akan timbul cinta. Cinta yang akan membawa pada ketundukan. Kemudian sifat orang-orang beriman, mereka yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan walladzina amanu asyaddu hubbanillah. Orang-orang beriman itu sangat dahsyat cintanya pada Allah. Maka kita bisa melihat bagaimana sirah para sahabat ya. Cintaan pada Allah dan Rasulnya luar biasa. Kemudian yang kedua, roja, ini berharap. Tanamkan dalam ibadah kita. Yang kedua adalah roja, berharap. Kita berharap balasan Allah, karena memang Allah menjanjikan. Kita mengharap dikabulkannya doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, khauf, cemas. Kita khawatir amal ibadah kita ini mengandung hal-hal yang membatalkan atau menggugurkan pahala. Ini riya, atau kita masih melakukan perbuatan dosa atau naudzubillah kalau perbuatan syirik ya, jangan sampai ya. Allah berfirman innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka orang-orang yang yusari'una, berlomba-lomba. Jadi hadirin rahimakumullah, sifat mengejar akhirat itu berlomba-lomba. Enggak santai-santai. So pertama berlomba-lomba. Jangan monggo salah ini ya. Berlomba-lomba. Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berlomba-lomba berinfak. Abu Bakar berinfak semuanya, Umar separuhnya. Yad'unana raghaban wa rahaban, mereka menyeru Allah, kepada Allah raghaban, dengan harap-harap, wa rahaban, dan cemas. Jadi cemas dan harap ini adalah dua sayap ibadah yang didasari cinta ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam satu ibadah. Timbulkan ketiga ini. Nggak bisa semuanya, latihan. Kita perlu latihan. Dan di antara untuk mencapainya adalah memahami apa yang kita baca. Ayat-ayat azab, kita takut. Ayat-ayat tentang surga, kita berharap. Ayat-ayat yang memuji-muji Allah, kita bersyukur. Ya. Kita larut di situ. Kemudian, hadirin rahimakumullah, ya, ini arahan Nabi kita SAW. Beliau mengajak umatnya untuk fokus, untuk serius dalam berdoa, dalam beramal. Nabi bersabda, "Ud'ullah," mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah, wa antum muqinuna, dalam keadaan kau yakin. Ya, jangan begini nggak tahu artinya. Ya. Tetapi apa? Yang kita lafalkan, kita coba untuk mengetahui satu persatu, satu doa kita pahami, kita hafalkan ya. Kita yakini Allah Maha Pembalas. Allah akan mengabulkan. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan kau yakin akan diberikan ijabah, dikabulkan. Wa alamu, ketahuilah, annallaha, sungguhnya Allah, la yastajibu, tidak akan mengabulkan duaan, sebuah doa, min qalbin ghafil, dari hati yang lalai, lahin, yang main-main. Jadi kita berdoa harus serius. Serius. Karena ini masalah surga yang kita ingin mencapai derajat tertinggi.
Dan ini masalah neraka yang kita ingin menjauhinya. Jangan sampai kita masuk dalam neraka. Dan Nabi SAW mencontohkan pada kita supaya kita berdoa, kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Dan kalau ingin masuk surga, berdoalah minta masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita harus yakin dengan doa kita. Demikian. Bagaimana agar tidak lalai, tidak main-main? Ya. Mengapa lalai? Karena ada sesuatu yang lebih besar yang menyesaki jiwa, menyesaki hati dibandingkan kebesaran Allah, dibandingkan harap kepada Allah, khauf kepada Allah, cinta kepada Allah. Paling gampang gini, mungkin ya saya atau Bapak Ibu coba rasakan. Ketika sholat pernahkah mungkin terbayang proposal tesis, Masya Allah ya, atau tugas kantor, atau hal yang lain. Kalau ibu mungkin masakan, menu hari ini apa? Nah, ini kan ada sesuatu yang besar, ya, ada sesuatu yang besar yang mensakiti jiwa kita selain Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Kemudian ada dosa yang belum ditaubati, ya. Kemudian tidak mengkondisikan dari awal, sadar tujuan kita ini mau apa, mau sholat, balasannya apa sih? Nah, balasannya orang di dalam surat Al-Insan. Fala saddaqa wala shalla, ya. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri melihat Rabb-nya. Karena melihat Rabb-nya. Dan di akhir ayat dikatakan fala saddaqa wala shalla. Dia tidak salat, tidak sedekah, tidak membenarkan. Nah, salat akan bisa membawa derajat seseorang itu ke surga dan dia melihat Allah. Maka begitu kita tahu tujuan ini, kita akan berjuang. Bagaimana salatku ini bisa diridhai Allah, diterima Allah. Bagaimana biar tidak main-main? Biasanya orang kalau main-main itu nggak takut. Anak kecil di jalan, ada tergede nggak takut main-main, ya mungkin karena akalnya kurang, ya. Ya, main-main karena nggak ada rasa takut. Kemudian kurang yakin adanya surga dan neraka. Kalau yakin dia akan kejar. Kemudian kurang yakin akan balasan atau janji. Allah janjikan ini itu, ya. Allah ancam dengan ini dan itu. Nah, ini dia harus diyakini. Kemudian kurang paham makna atau kandungan balasan amal. Bahwa setiap amal-amal itu ada balasannya. Nah, ini harus kita kejar. Tahu balasan tapi nggak ngejar, jadi dia tidak yakin dengan balasan Allah, ya. Kemudian sering lupa terhadap hal yang mencabut kelezatan, yaitu nikmat. Kelezatan nikmat yaitu al-maut. Ini sekarang kan mudah sekali, ya. Kita ingat mungkin teman-teman seangkatan, berapa yang sudah meninggal. Kemudian kurang memahami tujuan amal. Kapan kondisi serius berdoa? Nah, ini kita sepakat mungkin, ya. Kalau kita naik pesawat ada gonjangan, itu sebelah kita melihat sebelah atau kita sendiri langsung pegangan kursi dengan serius berdoa, ya Allah, minta apa? Minta keselamatan. Saat diterpa musibah, saat dilanda badai di lautan, saat kehilangan dunia, rumahnya, keluarganya, mereka akan serius berdoa. Nah, ini mirip dengan kondisi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran ketika wa idza wasya'u maujun kadulal, surat Luqman, ketika Al-Ankabut, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Hadirin rahimakumullah, saya pernah survei di Laut Sadeng. Jadi saya geodesi lautan, ngukur di laut selatan, 5 kilo dari Pelabuhan Sadeng. Awal-awal pagi ombak masih kecil. Begitu menjelang siang, ombak masih sudah masuk tinggi. Mungkin 4 meter, estimasi saya. 4 meter. Maka ketika kapal yang saya naiki itu ada di puncak gelombang, saya bisa melihat lembah gelombang. Sangat dalam. Ini kalau kapal yang saya naiki guling, gimana? Akhirnya hati terus khusyuk, ya Allah. Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, kembalikan saya ke darat. Saya ingin kembali ketemu keluarga. Pasti seperti itu.
Ya, gitu ya. Jadi memang sangat mudah membuat orang ateis percaya pada Allah, lemparkan aja ke laut pas badai. Pasti mereka akan ingat Allah ya. Seperti itu kondisinya. Kenapa mereka bisa khusyuk? Sangat berharap, bersungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak main-main. Karena mereka sangat paham yang mereka minta. Mereka ingin keselamatan. Sangat paham hasil yang akan dia minta. Kalau dia berdoa dikabulkan, dia akan balik ke darat lagi selamat. Hatinya fokus dalam doa, tidak terganggu pikiran-pikiran yang lain. Kemudian di situ ada ancaman kehilangan yang berharga, yaitu nyawa. Nyawa. Dia ingat tanahnya, istananya yang di darat, dia akan kehilangan itu. Nah, dan dia berjuang bersungguh-sungguh untuk itu. Ya, demikian. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita perlu mengilmui ya, ilmu tentang ini agar kita paham, agar kita bisa khusyuk. Ya. Ilmu disebut ilmu manakala bisa menjadikan kita paham. Manakala kita paham, disebut ilmu manakala menimbulkan rasa takut. Nah, ini masih pengantar ya. Ilmu itu harus paham. Banyak orang S1, S2, S3 bidang agama, profesor, tapi tingkah lakunya, ucapannya tidak mencerminkan akhlak Islam. Bahkan mengolok-olok Islam banyak. Ini cuma ilmu yang tidak bermanfaat. Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya. Mereka mempunyai hati yang tidak dipakai untuk memahami. Mata nggak dipakai untuk melihat kebenaran, baik itu buruk. Telinga yang tidak bisa menyaring baik dan buruk. Ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adol. Wa ulaika humul ghafilun. Dan ini ancaman Allah, hati yang tidak dipakai untuk mencerna, memahami, itu walaqad dara'na li jahannam katsiran. Allah ancam dengan jahanam. Kemudian, jadi ilmu harus paham. Kita belajar agama, jangan sekedar jadi knowledge. Kita pahami, kita amalkan. Yang kedua, ilmu harus menimbulkan rasa khasyah. Nggak ada gunanya belajar S1, S2, S3 bidang agama, kemudian malah agama Islam. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Harus timbul. Kita mungkin belajar agama makin takut kalau Allah mengambil kita dalam keadaan su'ul khotimah. Kita takut. Kalau amal kita dulu tercampur dengan riya. Nah, kemudian Allah mengingatkan, saya dzakaru may yakhsha. Orang yang hatinya takut, mereka lah yang bisa ngambil pelajaran. Orang yang nggak takut nggak akan bisa. Ya. Dan kemudian bahwasanya syariat Islam itu menuntut umatnya untuk pertama sadar, ingat kita ini sedang apa. Allah memuji orang-orang yang dzikir, wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang dzikir perempuan dan laki-laki, Allah janjikan mereka ampunan dan surga. Kemudian bahwasanya kita juga pernah dengar hadis akan beragamnya pahala salat seseorang, sama-sama satu shaf, sama-sama datang awal, namun membawa pulang pahala lain-lain. Nanti akan saya sampaikan di situ. Kemudian ingat hadirin rahimakumullah bahwa untuk kita bisa sukses itu harus berani ambil resiko, menempuh jalan mendaki, ya, falak ketahamal akobah. Agar tidak lalai, agar salat kita bermakna, pulang membawa ketenangan, membawa pahala, maka kita harus berani ambil resiko, falak ketahamal akobah, berjuang. Jalan menuju ridho Allah, surga Allah itu naik. Silakan nanti dibaca surat Al-Balad. Khusyuk itu berat, harus diperjuangkan. Ya. Kalau kita ingin lalai gampang, kita biarkan hati kita liar. Tapi khusyuk kita paksa jiwa kita paksa badan kita untuk fokus. Nah, ini hadis yang saya maksud tadi, bahwa diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Ya, inna rajula la yang sarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tusuha sumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha sulusuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang selesai sholat tidaklah ditulis baginya kecuali 1/10 pahalanya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengahnya.
Abu Dawud melewatkan, sesungguhnya ada dua orang berada dalam satu sholat, tetapi perbedaan keutamaan pahalanya antara langit dan bumi. Apa yang membuatnya beda? Ma fis sudur, apa yang ada dalam hati. Dia bisa hadirkan mahabbah, dia bisa hadirkan khauf, roja, dia bisa hadirkan sifat takut. Begitu. Nah, maka harus berjuang. Nah, kita ada doa untuk mohon diberikan rasa takut pada Allah. Doanya panjang, saya nggak akan membahas semuanya. Jarang sekali Nabi SAW bangkit dari majelisnya tanpa berdoa ini. Potongan yang pertama ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'sadik. Ya Allah, bagilah buat kami ini rasa takut pada Engkau. Yang rasa takut ini akan menghalangi kami dan perbuatan maksiat kami. Rasa takut ini penting. Dia akan menjadi tameng penghalang antara kita ingin maksiat, kita takut pada Allah, Allah Maha melihat kita, malaikat siap mencatatnya, dan ini bisa berakibat di dunia maupun di akhirat. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwasanya orang lalai dalam sholat karena ada yang lebih besar yang masuk dalam hatinya, yaitu masalah dunia. Maka di sini pun dalam potongan doa ini pun wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan janganlah kau jadikan dunia akbar hammina, sebesar-besar tujuan kami. Jadi orang itu tujuannya sukses dunia tok, lupa akhirat sama sekali. Wala mablagha ilmina, dan janganlah dia puncak dari ilmu kami. Boleh S2, S3, profesor, namun semakin paham ayat-ayat Allah, semakin tunduk pada Allah. Boleh dia kaya, tapi kayaannya itu dia pakai untuk wasilah menuju keridhaan Allah. Dia dirikan pondok, dia infak, dia bisa haji, dia bisa beramal-amal yang lainnya menolong kaum muslimin. Nah, hadirin rahimakumullah, kita masuk pada Al-Fatihah, ya. Ini nama-nama saja, bahwa ada nama Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, yaitu yang 7 yang diulang-ulang. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, aku diberikan, sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah wa innaha sab'un minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim, dan namanya adalah bacaan yang agung. Alladzi u'tituhu, yang aku diberikan oleh Allah. Ya. Kadang disebut juga sebagai Alhamdu. Nah, kadang Al-Fatihah ini disebut sebagai as-salatu, yang nanti hadisnya akan kita bahas. Juga asy-syifa'u, obat. Ar-ruqyatu, jambi-jambi, mantra. Gak apa-apa kita sebut Al-Fatihah mantra, karena Rasulullah SAW menyebut demikian juga. Dan Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Waqiyah yang tameng, kemudian Asasul Quran, asas pokok Al-Quran. Nah, kita masuk bagian yang kedua, yaitu Fadlu Suratul Fatihah. Keutamaan surat Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit out of topic. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa membaca Arab gundul seperti ini, karena dulu waktu kecil itu sekolah di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah di pondok di Demak, ya. Jadi saya bolak-balik, ya. Saya paginya umum SD SMP biasa, tapi sorenya atau malamnya As-Sanawiyah belajar ini. Sehingga Allah mudahkan saya bisa paham ini. Dan saya merasa nikmatnya itu setelah sekarang. Kalau dulu tahunya payah saja, disuruh madrasah berat, ngantuk, apalagi malam, ya, besoknya ada pelajaran. Nah, itulah buah yang dinikmati di hari tua. Kadang kita tidak sadar, sekarang ini lagi apa? Ternyata buahnya di akhir nanti. Kembali ke sini. Abu Sa'id Al-Mu'alla suatu ketika dijawel atau tangannya dipegang Nabi SAW, aku akan ajari engkau, lau alimannaka a'dama surati fil Quran, surati fil Quran. Qabla an tarjam dalam masjid. Akan aku ajari engkau surat yang sangat agung sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian ketika Nabi SAW keluar masjid,
sahabat ini mengingatkan, ya Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan akan mengajari aku surat yang agung. Apa itu? Naam, Nabi menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Nabi mengajarkan alhamdulillah. Ini adalah maksudnya Al-Fatihah itu. Ia as-sab'ul al-mathani, dia 7 ayat yang diulang-ulang. Bacaan yang agung, yang aku diberi. Nah, apa respon kita terhadap bacaan yang agung ini? Maka kita perlu dalami. Kemudian yang kedua, hadis Al-Fatihah adalah jampi atau mantra. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri melewati sebuah kampung Badui. Di sana orang-orang singkat cerita, mereka mengatakan kepala kampung kami kena sengat nggak ada yang bisa ngobati. Kena sengatan binatang berbisa. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mendatanginya, membacakan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian sembuh. Nah, saking gembiranya mereka memberikan hadiah, yakni kambing. Nah, para sahabat, kambingnya didum, kita bagi. Enggak, kita laporkan ke Rasulullah SAW. Nah, sampai kepada Nabi SAW, para sahabat, Nabi SAW singkat cerita berkata, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah jambi atau ruqyah? Ya. Kemudian tolong nanti saya dibagiin daging itu. Ya, Nabi SAW menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Nah demikian. Jadi boleh anak kita sakit panas itu jangan buru-buru ke dokter. Dia bacakan Al-Fatihah. Ya. Dengan cara apapun ya, kita tipkan ke tangan, ya, kemudian kita basuhkan ke keningnya dan sebagainya, ya. Kemudian bahwa tadi disampaikan juga oleh bahwa sholat Al-Fatihah itu keutamaannya kalau tidak dibaca, ini maaf judulnya ya, kalau tidak Al-Fatihah ini dia termasuk kesempurnaan sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Barang siapa man sholla sholatan lam yaqra fihi ma bi ummil Qur'an fa hiya khidajun wa tamamin. Barang siapa yang melaksanakan sholat tetapi tidak membaca Al-Qur'an, maka sholatnya itu kurang. Sholatnya itu kurang dan tidak sempurna. Maka kita usahakan membaca Al-Fatihah. Ya, setelah amin gitu ya. Imam ada jeda sebentar, kita baca Al-Fatihah pelan, jangan sampai mengganggu sebelahnya. Kalau kita belum selesai, sudah rukuk, ya sudah, itu qadarullah. Yang penting kita tumbuhkan niat seperti ini. Jadi memang ini ada perbedaan pendapat. Namun yang lebih selamat adalah kita membacanya. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jam 5.43. Pak Indri ini materi sampai jam berapa, Pak? Monggo bebas saja, Pak Wasid. Monggo. Baik. Selesaikan mawon. Baik. Sekarang kita masih masuk di bab keutamaan Al-Fatihah. Nah, hadirin rahimakumullah, perlu saya tekankan baik untuk diri saya maupun diri semua bahwasanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, atau di sini tidak dikatakan sholat, tetapi kita pahami saja ini sebagai dohirnya bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi 2. Dan ketika seorang baca Al-Fatihah, maka sesungguhnya dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah meresponnya. Ya. Dari Abi Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis qudsi. Qala azza wa jalla, Allah berfirman. Jadi hadis qudsi adalah firman Allah, namun lafaznya lewat lafaz Nabi SAW, bukan Al-Quran. Ya. Qasamtu as-salat, aku membagi salat. Jadi ini bukan salat yang ada rukuk sujudnya, tapi dia nama Al-Fatihah. Qasamtu as-salat baini wa baina abdi, antara diriku dan hambaku. Aku bagi salat ini antara diriku dan hambaku. Nisfa ini separuh-separuh. Ya, ada separuhan ya.
Faida qala, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian manakala kita atau hamba Allah mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Penyayang dan Maha Pemurah, kadang diterjemahkan pengasih penyayang, maka Allah meresponnya, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya. Kemudian faida qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, yakni Allah pemilik hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan, maka Allah merespon, majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Atau terkadang di dalam riwayat lain, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya padaku. Ya. Kemudian ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami minta tolong, maka Allah berfirman, hada baini wa baina abdi, inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku ma sa'ala, apa yang diminta. Jadi separuh dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu ini untuk Allah. Ya. Wa iyyaka nasta'in sampai akhir ini untuk hambaku, untuk hamba Allah. Separuh-separuh. Ya. Wa idza qala, ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah berfirman, hada li abdi, ini untuk hambaku. Wa li abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini doa untuk hamba yang kita minta menunjuk jalan yang lurus dalam segala apapun, dalam bekerja, dalam mencari nafkah, mendidik anak, dalam bertutur kata dan sebagainya. Dalam menuju kembali kepada Allah, ya, gitu. Nah, ini mohon maaf ada coret-coretan ya. Ya, ya. Kandungan Al-Fatihah. Kita masuk ke bab ketiga. Kandungan Fatihah itu ada 3. Ma tadamanat surat Al-Fatihah. Yang pertama, hamdulillah wa tamjiduhu wa sana'u alaihi. Pujian kepada Allah, pengagungan dan penyanjungan kepada Allah. Tadi yang separuh tadi jadi alhamdulillah sampai iyyaka na'budu. Kemudian janji Allah pada hambanya. Nasta'in. Allah menjanjikan bagi hamba Allah apa yang dia minta. Ya. Setelah memuji, Allah kabulkan permintaan hamba. Kemudian doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu doa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kita minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi kenikmatan, bukan jalannya orang sesat dan jalannya orang-orang yang sesat, yang dimurkai dan sesat. Kemudian ayat Fatihah jumlahnya ada 7. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bismillah itu bagian dari Fatihah. Ada yang mengatakan tidak, ya. Yang mengatakan bismillah sebagai ayat Fatihah, maka ayat terakhirnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tapi yang pendapat mengatakan bismillah tidak masuk Fatihah, mulai awal adalah alhamdulillah, maka ayat ke-7-nya adalah 6 7-nya adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin 7, ya. Demikian, ya, yang saya pernah dengar dari Ustaz Dr. Firanda. Jadi seperti itu, ya, pendapat para ulama. Nah, kemudian pendapat Imam Syafi'i bahwa al-Fatihah tajibu qiraatuha. Sungguhnya Fatihah ini wajib dibaca oleh makmum, baik dalam salat sirriyah, duhur, asar, maupun jahriyah, salat jahr. Ini mazhab Imam Syafi'i. Kemudian mana ayat Al-Fatihah ini sudah
sudah kita bacakan tadi ya. Saya akan mempercepat saja atau meng-highlight apa yang mungkin perlu di-highlight. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb ini, arti Rabb adalah pemilik, pengatur, pemberi rezeki, pencipta. Ya. Nah, saya sering ketika mengajarkan pada murid saya, mahasiswa saya, arti la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya tanya mereka, adakah sembahan lain yang disembah selain Allah? Ada apa saja? Ya, ake, pohon, sapi, matahari, ratu pantai selatan, penunggu Gunung Merapi, kemudian bahkan menyembah nabi. Ditanya, apakah mereka punya sifat Rabb? Pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, tidak punya. Maka mereka tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah yang punya sifat Rabb, yaitu Allah. Yang memiliki, pencipta kita, mengatur alam ini. Gitu ya. Nah, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini. Ar-Rahman, ini sifat kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Apakah dia kafir, mukmin, jin, manusia, tumbuhan, hewan, Allah kasih semua. Ya, maka tidak ada istimewanya ketika orang kafir kaya raya atau apa namanya, tidak ada jaminan orang yang taat kemudian bisa kaya raya. Ya, justru orang yang kafir atau orang yang tidak taat itu malah kaya raya. Karena Allah Nabi SAW pernah bersabda, seandainya seandainya dunia ini lebih berharga dari sayap nyamuk, maka orang kafir nggak akan dikasih minuman. Makanya karena dunia ini nggak ada berharga, Allah kasih semua. Ya. Dan Ar-Rahim, Allah punya sifat Ar-Rahim, itu sifat rahmat Allah bagi orang-orang mukmin, baik dunia maupun di akhirat. Rasa tenang ketika sholat, khusyuk, tenang setelah sholat, kemudian kita setelah zakat, setelah infak itu tenang. Ya. Itu hanya dimiliki orang-orang beriman. Masuk lezatnya iman, lezatnya taat, ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Nikmatnya mengesahkan Allah yang esa, sementara umat lain itu hanya berbilang, mereka mumet, kita tenang, alhamdulillah ya. Kemudian Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam baca seperti itu jangan kaget, ini aliran apa? Enggak, ini semuanya boleh ya. Maliki, Quri'at fi qiraah, boleh dibaca Maliki ya, pendek. Kemudian Malik Yaumiddin mengusaha hari pembalasan. Hari di mana Allah menepati janjinya membalas amal hambanya, amal baik maupun amal buruk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya seperti tadi. Kemudian tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, hadirin rahimakumullah, petunjuk itu ada dua. Hidayatul irsyad. Ini ya. Hidayah irsyad itu hidayah yang disampaikan Pak Ustadz, Pak Kiai, kawan, jangan begini, Bu, jangan gitu, Bu, kamu begini loh, Bu, kamu nabung loh. Nah, itu hidayah yang disampaikan oleh manusia, ya, oleh para nabi, ya, itu hidayah irsyad. Namun yang bisa membuat seorang itu kemudian bergerak untuk beramal, itulah hidayah taufik. Dan ini hanya prerogatif Allah. Kadang kita sudah menasihati anak kita, istri atau kerabat, tapi kok enggak segera melaksanakan. Ini karena belum ada taufik. Kita sudah menyampaikan tugas kita selesai. Dan kita doakan pada Allah, ya Allah limpahkanlah taufik pada dia. Taufik itu hidayah untuk beramal. Demikian. Kemudian siratal mustaqim. Allah Azza wa Jalla membuat perumpamaan. Sirat itu jalan yang lurus. Kemudian ada penyeru di pintu masuk. Ada juga penyeru di pintu atas atau di atas. Nah, di kiri kanannya itu ada dinding yang ada pintu-pintunya. Di setiap pintu itu ada tirai. Tirai yang bila seseorang melongok pasti akan kecemplung. Mohon maaf, ini ada catapan.
Oh iya, ini ada coret-coretan di layar ya. Dari Ummu Zakiyah. Ada coret-coretan. Enggak apa. Bentar, saya harus nyolokin laptop. Baik, jadi Shiratal Mustaqim. Allah membuat perumpamaan. Nanti silakan disimak di sini. Ya. Tadi nama ya, kembali ke sini. Perumpamaan sirat itu ada penyeru di ujungnya, juga ada penyeru di atasnya. Kemudian ada dinding-dinding di sekitarnya, yang ada pintu-pintunya, ada penyeru-penyeru di sana. Yang dinding itu, pintu-pintu itu sangat mudah, macam tirai. Kita ngelong pasti terperosok. Maka penyeru itu mengatakan, wahai manusia, masuklah kalian semua ke jalan itu, dan jangan menyimpang. Kemudian yang penyeru di atas pun menyuruh demikian juga. Jika ada orang yang hendak membuka tirai penutup salah satu dinding itu, maka diingatkan, celakalah kamu, jangan kamu membukanya. Jika kamu membukanya, kamu pasti akan terperangkap. Nah, jalan itu adalah Islam. Kemudian pagar-pagar kiri kanan adalah batasan-batasan Allah. Kemudian pintu-pintu yang terbuka tadi adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dengan penyeru yang berada di pintu masuk adalah kitabullah. Sedangkan penyeru yang ada di atas jalan adalah hati setiap kaum muslimin. Jadi kita punya hati fitrah itu, kita kalau berbuat dosa kadang menolak. Ya. Demikian hadirin rahimakumullah. Paling gampang contohnya adalah buka YouTube. Kita ingin cari kajian misalkan. Ternyata di sebelahnya ada yang menarik, bola mungkin, atau politik, atau apa aja, kita malah ke sana. Begitu masuk, ditawarkan yang lain lagi, pintu-pintu yang lain lagi. Terus terperangkap akhirnya liar, browsing atau berselancar di sana. Ya. Sebentar. Ya, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Ini dijelaskan di ayat yang lain. Siapa mereka yang diberikan nikmat? Yaitu para nabi, kemudian orang siddiq yang jujur dengan keimanannya. Di sini Abu Bakar adalah pemimpinnya. Wasyuhada, orang syahid, wasolihin, dan orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kita bisa masuk kemana Bapak Ibu? Nabi nggak bisa. Siddiqin, kita sering berdosa mungkin ya. Syuhada, wah berat ini, kita takut. Juang, syahid ya. Solihin paling mudah nih. Makanya kita kejar untuk derajat ini. Dan derajat syuhada ini pun Nabi SAW mengatakan sedikit umatku yang meminta syahid. Nah, ini peluang ya. Tapi orang biasanya takut duluan. Syahid nanti mati, padahal mati itu pasti juga ya. Wailul maghdubi alaihim, yaitu bukannya jalannya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladhdallin, orang-orang Nasoro ya. Orang-orang Yahudi kenapa dimurkai Allah? Mereka tahu li'annahum alimu wa lam ya'malu ini ya. Li'annahum alimu, mereka tahu ilmunya bahwa akan ada datang Nabi akhir zaman, ciri-cirinya ini. Ketika Nabi itu datang diutus, mereka tolak semua. Saya ingat sebuah penggalan kisah bapaknya Sofiyah, yaitu Huyai. Istri Nabi SAW adalah Sofiyah. Istri Nabi dari kalangan Yahudi adalah Sofiyah. Bapaknya Huyai. Huyai ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mereka tahu tanda-tanda Nabi. Mereka udah observasi, ini cirinya apa? Sampai dia ngomong ke temannya, ahua, apakah dia itu yang dimaksud dalam kitab Taurat itu? Iya. Dia langsung tolak, karena bukan dari Yahudi. Allah murka. Ya. Waladhdallin, orang-orang yang sesat, yaitu beramal li'annahum abadullah, mereka menyembah Allah anjahlin, karena kejahilan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, man fasada min ulama'ina fa fihi sibuhun bil jahud. Barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, orang berilmu, maka dia menyerupai Yahudi. Wa man fasada min ubadina, barang siapa yang rusak dari kalangan hamba-hamba Allah,
maka itu menyerupai Nasrani. Kemudian kita disunahkan untuk membaca amin. Apa artinya? Artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Ya. Di sini ada keutamaan idza amanal iman fa aminu. Jika imam beramin, maka segeralah susul. Ketika imam mengatakan amin, maka aminlah, ya, bareng-bareng ya. Maka barang siapa yang mencocoki aminnya dengan aminnya malaikat, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa sebelumnya. Nah, kita yakini, ya. Kita tidak tahu amin yang mana yang mendatangkan ampunan, maka kita perbaiki sholat kita. Hadirin rahimakumullah, ini sudah masuk. Ya, nggak apa-apa Pak Ibu, ini muncul coretan nggak apa-apa, mudah-mudahan masih terbaca, nanti akan mudah-mudahan masih terbaca. Biar lebih fokus. Nah, kenapa? Jadi bacanya lebih fokus karena ada coretan. Jadi hikmahnya itu Pak. Ya, biar nggak ngantuk nih ya. Oh, ada coretannya apa? Oke, baik. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bagian terakhir dari kuliah pagi ini hari ini. Kita akan mendalami bahwasanya Al-Fatihah itu sesungguhnya dia berbicara tentang syukur. Yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Bapak Ibu rahimakumullah, apapun yang kita capai, kesuksesan dunia, harta, anak-anak yang qurrata ayun, yang yang enak dilihat mata, keluarga yang menenangkan, capaian-capaian dunia, keberhasilan S1, S2, S3, capaian-capaian perusahaan, maka kembalikanlah kepada Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nisbatkan semua ini kembali kepada Allah. Ya. Jangan, oh ini hebat karena aku. Jangan. Betapa banyak orang melakukan usaha yang sama, namun hasilnya beda. Ya, sama-sama usaha dengan planning yang sama, skenario sama, tapi ini sukses nggak sukses. Lalu ya, maka ini semua dari Allah. Bagaimana halnya ketika Allah berikan penyakit di kepala kita sehingga kita nggak bisa mikir. Ya. Makanya kita jangan lupa menisbahkan ini semua kepada Allah. Jangan seperti Qarun, ketika dia sukses dengan capaian dunianya, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mencapai ini, mendapatkan ini ala ilmin indi. Ini karena ilmuku. Karena akademiku. Enggak. Kemudian Allah benamkan khosab Nabi Yobidahil. Allah benamkan dia dengan harta kekayaannya ke bumi, ya. Dan tidak ada yang menolongnya. Maka sampai hari ini kalau orang menggali menemukan harta disebut harta karun, ya. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita agar bersyukur pada Allah, menisbahkan segala nikmat kepada Allah. Kalau kita dipuji, ingat kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan kefahaman ilmu, memberikan, misalkan kita berinfak ada yang memuji, mungkin itu yang disegerakan Allah balasan ya orang memuji, tapi itu juga cobaan. Kita jangan larut. Dan yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, memberi rahmat untuk segala makhluk. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ar-Rahman ini umum. Ar-Rahim itu khusus untuk orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia tadi sudah saya sampaikan, seseorang yang mendekati diri kepada Allah, Allah akan dekat padanya. Allah akan berikan kenikmatan, lezatnya iman, lezatnya taat. Ya, sehingga Bapak Ibu pasti sudah tahu, kok ada orang sih yang bisa berzikir lama-lama di masjid, dia merasakan nikmat. Ada orang yang baru sebentar salam langsung geblas. Ada orang yang baca Quran bisa berhalaman-halaman, bisa nangis. Karena dia nikmat, dia merasakan kelezatan. Dia bisa meninggalkan musik diganti dengan Al-Quran. Ada orang baru baca sebentar dapat pedes mata. Ini setan sedang menggoda. Kita harus lawan. Ya. Kemudian di akhirat, orang-orang beriman Allah berikan naungan. Diberi akses ke telaga Haud. Ya. Imannya akan menuntun dia menjadi cahaya melewati sirat. Dan orang-orang beriman, wahum min faza'in yaumaidin aminun. Ketika mereka sudah
tiup sangkakala yang kedua, bangkit. Orang-orang kafir mengatakan hada yaumun asir. Wah, ini hari susah ini. Dulu kami nggak percaya akan ada kebangkitan. Dengan orang beriman tenang. Wahum min faza'in yaumaidin aminun. Oh, dulu aku sudah pernah mengimani ini, bakal aku akan dibangkitkan. Ya, mereka aman. Bahkan ketika mereka menerima rapotnya dari depan atau dari kanan, mereka mengatakan ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh rapotku dulu yang aku dulu yakin akan menerima rapot ini. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Dulu aku yakin akan menemui hari ini, hari hisab, maka aku akan hati-hati. Inna musfiqun. Kami hati-hati. Mereka dengan bangga. Mas, ujian ini Bapak Ibu, kalau ada ujian, nggak ada jawabannya kita bingung. Tapi ujian kehidupan ini sudah ada jawabannya semua. Itu dari Al-Quran dan hadis. Tinggal kita ngikutinya. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha Pengasih atau penyayang pada orang-orang yang beriman. Malik Yaumiddin. Sebentar. Ayat ini mengajak kita bahwa ada nikmat yang diperoleh oleh semua makhluk, ada nikmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Maka kita harus berjuang ke sana mendapatkannya. Dan yang ketiga, Malik Yaumiddin. Satu ketika Nabi SAW pernah jalan-jalan dengan para sahabat, kelaparan. Ingat, Nabi kita orang yang kalau mau kaya bisa. Tapi beliau lapar. Jalan, kemudian menjadi seorang sahabat, kemudian dijamu di sana, diberikan, dimasakkan. Kambing, potong kambing, saya lupa ya. Kemudian setelah menikmati makanan ini, Nabi mengatakan, sungguh kalian akan ditanya nikmat ini. Padahal yang Nabi makan adalah halal. Tapi Nabi mengatakan seperti ini. Lalu bagaimana halnya dengan yang nikmat yang remang-remang atau yang oleh korupsi? Kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumalatus aluna yaumaidin anin naim, akan ditanya nanti nikmat ini di hari Malik Yaumiddin, di hari pembalasan. Sehingga ayat ini menekankan bahwa kelak kita harus mempertanggungjawabkan nikmat yang telah diperoleh, dan di hari itu akan ada balasan untuk amal baik dan buruk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah sebagai realisasi rasa syukur itu tidak ringan, ya, tidak ringan, tapi berat. Maka kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada Allah kita menyembah, dan hanya pada Allah kita minta pertolongan. Bangun subuh berat, tahajud berat, baca Quran lama berat, berinfak pun kadang mikir hartaku berkurang, apalagi ya, berat. Berdakwah pun berat, ngaji pun berat. Maka kita minta tolong pada Allah. Ya. Kita sudah diberi kenikmatan modal, badan, mata dan sebagainya, ilmu. Maka kita gunakan untuk meniti sirat ini. Dan karena berat, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering diajarkan dalam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala dzikrika, untuk mengingat Engkau, mensyukuri nikmat-Mu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah-ibadah pada Engkau ya Allah. Ayat ini membimbing kita agar kita sungguh-sungguh minta kepada Allah agar dapat menggunakan nikmat Allah untuk menghamba kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Ya. Jalan untuk kembali way back to heaven, kembali untuk ke surga. Ya. Kita dengan modal kenikmatan yang Allah berikan, kita meniti sirat ini. Ya. Dan ingat bahwa segala perkara yang mengantarkan ke surga sudah Nabi SAW jelaskan, dan maka kita harus mengikutinya semampunya. Dan perkara yang menjerumuskan ke neraka sudah Nabi SAW ingatkan agar kita menjauhinya. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Dan apa-apa yang dibawa Nabi, ambillah. Wa ma nahakum, dan yang dilarang maka jauhilah. Fantahu, stop. Ya. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW di awal dakwah nggak ada larangan minuman keras, khamr. Ya, karena pembentukan iman. Ketika di Madinah ada turun ayat larangan khamr. Nabi cukup menyuruh satu orang, ala innal khamra qad hurrimu. Ingatlah, dia keliling, sesungguhnya khamr sudah diharamkan. Maka para sahabat menumpahkan semua khamr-khamr yang ada, yang dia pegang maupun yang disimpan, semua. Ya. Fantahu. Ayat ini membimbing kita agar selalu minta petunjuk jalan yang lurus. Ini jalan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjalankan perintahnya
dan menjauhi larangan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan, ya. Kalangan Nabi, Siddiq, Syuhada, Sholihin. Ingat hadirin rahimakumullah bahwa kita sering berdoa, ya Allah beri petunjuk jalan yang lurus. Ingat bahwa orang-orang terdahulu yang Allah katakan mendapatkan nikmat, tidak selalu jalannya atau kehidupannya itu nikmat dunia, terbuka pintu dunia, lancar urusannya, enggak. Bahkan Nabi kita SAW pernah 3 bulan dapurnya enggak ngepul. Ibu-ibu bagaimana perasaannya? Cuma ada air dan kurma. Nabi kita pun pernah kena sabetan pedang atau pernah luka 3 perang. Bahkan Nabi Ayub sakit. Bahkan para sahabat itu banyak kan miskin. Ya. Jadi ketika kita berdoa seperti ini, kita harus siap-siap dapat ujian dari Allah, bahwa ujian itu tidak cuma kelapangan tapi juga musibah, ya. Kita harus siap. Maka di sini ada 3 tanda kebahagiaan, ya. Idza u'tiya syakara, ketika dia diberikan rezeki, kebaikan, kesuksesan, dia syakar, bersyukur. Wa idza ubtuliya, ketika diberikan cobaan, musibah, dia sabar. Idza adnaba istighfar. Ini pilar kebahagiaan, ya. Ketika dia berdosa, istighfar, dia istighfar. Kapan dia berdosa? Manakala diberi nikmat dia enggak syukur. Manakala dia diberi musibah dia tidak sabar. Sehingga ayat ini membimbing kita untuk bisa mencontoh orang-orang yang telah diberi kenikmatan. Jadi kalangan Nabi, Siddiq, Syuhada, Sholihin, pendahulu kita. Terakhir, 2 jalan yang pertama Allah murkai. Ya. Kita berlindung pada Allah dari orang-orang yang tidak bisa menggunakan nikmat, yaitu nikmat ilmu tidak diamalkan. Ini jalannya orang-orang Yahudi. Kemudian nikmat badan, nikmat dunia, ya, nikmat anggota badan, nikmat kelapangan, waktu tidak dipakai untuk menambah ilmu. Ya. Dan ini adalah karakter orang Nasrani. Yang pertama tadi karakter orang Yahudi. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Kita punya ilmu, ada hidayah yang kita dapatkan, maka kita amalkan, jangan sia-siakan ilmu itu. Kita punya kenikmatan-kenikmatan duniawi, pandangan, pendengaran, harta, gadget, medsos, internet, IT, jangan sampai tidak menambah ilmu kita. Jangan sampai tidak menambah kualitas ibadah kita. Jangan sampai ilmu dan usaha dunia kita menjulang tinggi, sementara ilmu agama, jalan yang menuntun pada akhirat, malah sebaliknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya masih jam 6:15. Pak Ustadz, ada batasan waktu kah buat Pak Ustadz? Bolehlah, mungkin barang 10 menit. Baik. Saya ngajar jam 7 soalnya. Jam 7.15. Oh, ya, Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mas. Pak Ustadz, nanti tolong materinya bisa di-share, Pak Oh, Ustadz. iya. Ini tak kirim ke WA, nggih. Iya. Kayaknya udah jelas semua kok, Pak Indri. Ini spotnya mengulang, jadi tapi monggo aja kalau misalkan saya bisa jawab. Oke. Kalau belum ada ini saya sedikit menanyakan Pak Ustadz. Kan tadi ada tanpa hisab dan tanpa azab. Nah itu maksudnya seperti apa tuh Pak Ustadz? Jadi bagaimana supaya tanpa azab? Nah tanpa azab ini maksudnya apa? Kita akan masuk surga tapi diazab dulu atau tidak diazab dulu gitu atau gimana Pak Ustadz? Iya. Makasih Pak Rodian. Ya, gitu. Ya. Saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, pertama hadis ini ya, perpecahan umat, bahwa umatku akan terpecah jadi 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 harus lewat neraka dulu walaupun masuk surga. Nah, kita jangan mikir 72-nya, tapi mikir yang satu, ya, yang satu itu, ya. Nah, saya ini aja bentar ya.
Jadi ada beberapa umat yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu sudah saya carikan hadisnya. Nah ini, saya supaya tidak salah, saya share hadisnya aja. Jadi betul ya Pak. Jadi mudah-mudahan sudah ini ya. Nah, ini. Orang-orang yang masuk surga, ini ya. Ulaika, nah ini ya. Ini tentang hadis bahwa nanti akan ada hadis yang panjang ya. Akan nanti di akhir nanti akan ada umat yang datang. Oh itu umatku. Oh bukan, itu umatnya Nabi lain. Ada Nabi yang datang dengan umatnya cuma segelintir aja. Ada Nabi yang datang dengan tanpa umat ya. Nah, kemudian sampai pada hadis ini bahwa ada umat Nabi SAW sebanyak 70.000 yang masuk surga ini bighairi hisab wala adab. Ini ya Pak Romlan. Jadi ini hadisnya ada. Saya takut kalau mengada-ngadakan karena perkara agama ini berat ya. Karena makanya tadi saya sampaikan dalilnya. Nah ini ya terjemahnya. Nah ini dari sini. Ini adalah umatmu. Dikatakan pada Nabi SAW. Mereka ada 70.000 orang. Mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian beliau bangkit dan masuk rumah. Orang-orang berkerumun. Sopo mereka? Jadi Nabi SAW setelah mengucapkan ini, dia masuk rumah. Para sahabat kasak kusuk nih. Siapa mereka itu? Saling mencoba bertanya. Mencoba nebak-nebak. Oh mungkin mereka itu sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan, oh mungkin mereka itu orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang Islam, tidak pernah berbuat syirik, dan menyebutkan yang lain. Lalu Nabi SAW keluar dari rumah, memberitahukan kepada mereka. Beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta di ruqyah, minta di mantra, nggak pernah minta. Tapi kalau di mantra orang boleh ya, diobatkan. Jadi sakit nggak pernah minta di berobat ya. Tapi di mantra ya. Ini nanti ada penjelasan sendiri, silakan nanti bertebaran di internet ya, di YouTube. Kemudian tidak meminta kai, pengobatan dengan besi panas. Ya, besi panas ini ada yang mengatakan dia putus asa ya. Wah, apa sakit kalau sembuh, binyos itu ya. Kemudian tidak pernah melakukan tatoyur. Tatoyur itu ini, orang keluar rumah kejatuhan telak cecak. Wah, ini bakal sial. Wah, nggak boleh ini. Bahwa yang berikan modal manfaat hanya Allah. Dia nggak boleh membatalkan rencana hanya gara-gara ada burung bergerak gini atau gitu, atau malam-malam ada burung suara krek-krek, oh ini ada musibah, nggak boleh. Ya. Kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab ini kata kuncinya adalah kesempurnaan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Ukasyah bangun, perasaan sahabat, ya Nabi, masukkan, tolong doakan aku masuk dalam kelompok itu. Ya, jadi ini hadisnya. Jadi saya share linknya di sini ya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya ini ya, alladzina la yarqun wala yastarqun wala yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini Pak Romlang ya. Mengatakan Pak, jadi kesempurnaan tawakal. Biar tawakal benar, bagaimana kita harus banyak belajar ya, supaya kita masuk ke golongan yang tadi itu ya. Kita incar yang itu, jangan incar yang 72 harus dicuci dulu di neraka. Kita sempurnakan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam demikian Pak Romlan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi cuma 70.000 ya Pak Ustadz ya? Ya. Tapi begini,
Ya, kita apa? Kok sidik tok yo gitu ya. Ya, orang gitu, ya. Tapi kemudian di hadis yang lain Allah tambahkan serupa, ya. Jadi ada tambahnya. Saya kan nanti linknya sudah saya share ke Pak Hendri ini juga materinya. Jadi disitulah surga itu berkompetisi. Limis lihada fal ya'malil amilun. Untuk yang seperti ini tujuan yang mulia. Kita berlomba. Jangan jalan di tempat, jangan stagnan. Ya. Fal yatana fasil mutanafisun. Hendaknya berlomba-lomba. Wasara'u ila maghfirah, berlomba-lomba, ya. Begitu. Jadi dari sekarang kita perbaiki diri kita untuk lebih berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan Pak Romlan. Iya, makasih Pak Ustadz. Monggo yang lain masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Izin Rodian, saya nanya dong. Monggo, Imelda. Imelda nggih. Ustadz, saya mau nanya nih tentang Al-Fatihah sebagai obat. Surat Al-Fatihah kan terkenal sekali itu. Itu seperti apa? Asifah. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi kalau melihat kisah sahabat tadi ya, dia mengobati dengan Al-Fatihah. Ya. Bisa yang saya pernah dengar bisa ditiupkan, kita bacakan, kita tiupkan, ya. Atau caranya memang tidak diajarkan Nabi SAW. Ya. Kita bisa menggunakan mengusapkannya. Kita bacakan, kita usapkannya. Ya. Bagaimana mungkin kita mencontoh ketika kita mau tidur, kita bersedekap ini, ya. Kemudian kita tiupkan itu, kita baca. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian kita usapkan. Nah, kita mencontoh seperti itu saja, Ibu. Ya. Kita bacakan, ya itu bisa. Kalau yang dengan air, mungkin ada yang memperbolehkan juga ya. Kita tiupkan itu boleh. Ya. Iya, yang saya tahu malah dengan air itu, Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya itu ya. Jadi airnya dibacakan Al-Fatihah terus diminumkan gitu ya. Ya, diminumkan atau mungkin diusapkan. Karena ini contoh untuk teknisnya tidak diajarkan ya. Ya. Alam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tidak termasuk ruqyah itu Pak Ustadz ya? Masuk ruqyah itu. Jadi kalau orang minta kan tadi ada tuh di hadis sebelumnya yang Pak Ustadz yang tanpa azab tadi, tanpa hisab, tanpa azab tadi. Ya, jadi gitu kan Pak ada ya. Yang di ruqyah, minta di ruqyah itu kalau termasuk kita, ya kalau minta itu ya. Memang gitu. Kalau kita dikit-dikit sakit minta diobati ya itu kita nanti khawatir nggak masuk ke situ, nggak masuk golongan di hisab wala adab. Maka kalau kita sakit, ruqyah diri sendiri. Kita baca Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Maksudnya diri sendiri. Diri sendiri, betul Bu. Ya. Terus kemudian gini, sebagai orang dekat, misalkan keluarga, kalau saling menjaga biar masuk golongan yang 70.000 itu, kalau ada misalkan suami, anak atau istri sakit, kita yang ruqyah, jangan sampai mereka minta. Ya. Oh gitu ya Pak. Tetangga sakit, kita yang sadar, kita yang proaktif, kita ruqyah itu. Iya. Begitu. Biar tetap kans untuk masuk surga bighairi adab wala hisab itu masih ada. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau nanya. Assalamualaikum Mas Rodian, boleh ikut bertanya ini? Ya udah, Umi aja deh Umi ya. Mas Agus nanti aja bilang. Singkat aja pertanyaan saya. Pak Ustadz, untuk Al-Fatihah ini, surat Al-Fatihah ini apakah turunnya di Makkah atau di Madinah? Dan karena peristiwa apa ini turunnya Al-Fatihah ini? Sejarahnya. Baik, ini saya langsung buka mushaf ya. Di mushaf ini Makkiyah. Oh, berarti di Makkah. Biasanya karena kalau satu surat itu turun karena peristiwa sesuatu peristiwa. Apakah kalau untuk Al-Fatihah ini apa Pak Ustadz? Wah, saya belum mendalami Bu. Jadi nanti silakan ini aja dicek di mungkin buku Asbabun Nuzul ya. Al-Fatihah ini saya belum
izin Pak Ustadz menambahkan, kalau nggak semua surat itu kan harus ada sebabnya. Ada surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu tidak ada asbabun nuzulnya kan Pak Ustadz, setahu saya seperti itu. Ya, Jadi Bu nggak Imelda semua. Laras, betul Bu. Mas awalnya ada Bu Ustadzah nih. yang pertama saya belum dengar. Ya, memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, ya. Ya. Kalau yang alif lam itu orang-orang kafir Quraisy, yang Muhammad sebutkan nasab Tuhanmu, karena mereka dalam benak mereka Tuhan itu ada anak, ada hubungan-hubungan. Itu ada nuzul. Al-Fatihah saya belum tahu, ya. Nanti kalaupun kita bisa gali di kitab-kitab asbabun nuzul. Kalaupun nggak ada, kita juga tidak perlu memaksakan ada. Ya. Betul, ya, betul. Ya. Ya, jelas ini ketika turun ini pasti untuk membuat orang-orang kafir Quraisy itu ini pikirannya berpikir. Ya. Dia saja orang-orang kafir Quraisy itu nggak tahu mana Ar-Rahman, wa Mar-Rahman gitu ya. Jadi supaya mereka tuh untuk bertanya ataupun untuk pikirannya kemudian berpikir. Ya. Dan di antara ini Ibu ya, sebagai penutup ya, di antara kelebihan yang Nabi SAW yang diberikan oleh Allah yaitu aku diberikan Jawami'ul Kalim. Ada yang bisa jawab apa itu Jawami'ul Kalim? Bu Imelda tahu? Bu Umi Zakiyah tahu? Atau siapa yang ada hadiahnya nggak nih Pak Rodian? Ada hadiahnya. Apa arti Jawami'ul Kalim? Mas Hendri, ini hadiah nih Mas. Apa tadi Pak Ustadz? Iya ya, mulia. Bentar, Hanya menebak-nebak saja sih Pak Ustadz. Kalau kalim barangkali dari kalam ya. Nah, Jawami'ul Kalim ada di chat itu ya. Jawami'ul Kalim. Ini ada mahasiswa saya nih, Luhur nih. Luhur bisa jawab nggak? Saya buat mahasiswa saya juga nih. Mahasiswa saya S2 nih. Mas Luhur. Tahu nggak? Belum, Bapak. Belum, oke. Mas Hendri? Mulia gitu. Mulia. Mas Jadi gini, Pak Bandung. Pak Ustadz. Ya, Pipon? Ya, kalimat yang penuh makna. Ya, betul ya. Jawami itu dari kata jam'un. Jamak banyak, padat ya. Maknanya padat dengan kalimat sederhana. Dengan sederhana. Ya. Contohnya innamal a'malu binniyat. Itu dua frase kata innamal a'malu binniyat. Itu disyarah oleh para ulama. Dalam hadis Arba'in An-Nawawi itu ada syarahnya Syekh siapa sampai banyak sekali. Kemudian Al-Fatihah ini itu pun Jawami'ul Kalim. Ya Allah yang mengajarkan. Alhamdulillah ini kata-kata yang belum pernah terdengar oleh para ahli syair di kalangan Quraisy itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di zaman Nabi SAW diutus itu luar biasa. Tren waktu itu dah tren syair. Luar biasa. Maka Al-Quran on top of that, di atas itu. Nggak bisa ditandingi. Sehingga inilah ciri khas wahyu. Nggak bisa terbetik oleh hati orang penyair yang paling kelas kakap. Sehingga Musailamah Al-Kadzab itu pernah membuat tandingan. Ya, waktu itu Amr bin As datang ke waktu itu Amr bin As belum beriman ya, Amr bin As datang kepada Musailamah Al-Kadzab mengatakan Muhammad baru dapat turun surat Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr dan seterusnya. Kemudian Musailamah pura-pura semedi, aku pun dapat surat apa? Al-Khubr, kelinci. Pokoknya cuma raja belakangnya. Tanpa makna. Yang Nabi SAW sampaikan adalah ayat-ayat kauniyah seperti ini ya, di antara untuk membuka mata hati kaum kafir atau orang-orang semua sampai saat ini, sampai akhir zaman adalah ada ayat kauniyah. Nah, saya ajarkan juga di mata kuliah agama Islam bahwa ada ayat lempeng tektonik Pak Hendri. Gerakan lempeng tektonik ya, surat An-Naml ayat 88 ya, salah itu. Jadi bumi ini bergerak. Gunung itu bergerak sebagaimana geraknya awan. Nah, orang-orang geodesi sudah mengukurnya dengan menaruh GPS sehingga ada kecepatan yang dapat kecepatan 10 cm per tahun.
Ini baru kedetek sekarang. Nabi kita bukan pakar geodesi. Kemudian ada internal wave, gelombang internal yang ada di bawah laut. Kita tahunya laut itu dalamnya biasa aja, tapi ternyata ada gelombang. Dan itu baru ditemukan oleh oceanographer. Nabi kita bukan penyelam, bukan ahli oceanografi. Juga Nabi kita bukan sallallahu alaihi wasallam, bukan pakar kedokteran yang tahu fase-fase di dalam rahim seorang ibu. Ya, yang baru diketemukan pada abad-abad berikutnya. Karena apa? Beliau hanya menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar adalah wahyu dari Allah yang Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui. Ya, begitu. Ya. Karena ini bisa menumbuhkan iman bagi kita. Terima kasih, jazakallah khair ilmunya, Pak Ustaz. Satu lagi Pak Ustaz, boleh nggak? Pak Ustaz masih ada yang nawar satu, Pak Ustaz. Boleh. Monggo, Mas Agus. Iya. Monggo. Sesuai dengan topiknya ini hari ini Pak Ustadz, larut dalam Al-Fatihah gitu ya Pak Ustadznya. Nah, yang semua disampaikan tadi itu adalah sebagai pengetahuan kami semua tentang arti dan makna Al-Fatihah. Tadi sempat Pak Ustadz menyampaikan bahwa ini harus dilatih. Bagaimana caranya Pak ini supaya kita bisa larut dalam Al-Fatihah, apa bentuk-bentuk latihannya gitu Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, yang pertama, bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya harus paham makna dulu Bapak ya. Kalau kita sudah pernah belajar bahasa Inggris sampai bisa ngomong, ini bahasa Al-Quran, bahasa yang bisa mengantarkan surga, maka lebih wajib untuk kita pelajari, kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Artinya apa? Ya, itu kita belajar bahasa Arab, tidak harus belajar bahasa Arab sih, baca aja maknanya. Tapi kalau misalkan memungkinkan untuk belajar, monggo, ya, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Jadi pahami. Saya menyuruh keluarga saya untuk membaca Al-Quran dengan makna. Saya beri kitab ini Al-Quran Quran Hijaz itu. Nah, yang ada makna berkata. Kalau saya alhamdulillah sudah pernah belajar di madrasah, tahu makna, itu sangat membantu. Itu yang pertama, paham makna dulu. Kemudian kita harus punya kajian thalabul ilmi yang para ustadz-ustadz itu mengupas tentang kandungan-kandungan itu, seperti tadi ya, ini sih maknanya apa sih ya, itu supaya kita paham. Jadi kita bermajelis ilmu dan kita juga bertemu dengan orang-orang yang soleh. Kemudian tadi Bapak tumbuhkan 3 pilar ibadah tadi: cinta, takut, roja. Manakala kita membaca Al-Fatihah, itu tentang nikmat Allah. Kita tumbuhkan rasa syukur, rasa cinta pada Allah. Ya. Allah lebih patut untuk kita cintai, kita berikan pengorbanan. Kalau seseorang diberikan kenikmatan sehari kasih 1 juta, maka kita akan tumbuh, akan bersyukur. Ya. Nah, ini Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung. Ya. Ketika kita melangkahkan kaki ke masjid, dasarnya dengan rasa cinta. Oh, ini Allah sudah manggil adzan. Kemudian di dalam makna-makna itu ada misalkan Malik Yaumiddin. Ya, misalkan ya, ini saya nggak bisa sampel aja ya. Di hari pembalasan. Ini saya tanya nih, Bu Umi, Malik Yaumiddin. Tumbuhkan apa, Bu? Di ayat ini tumbuh apa? Khauf, roja, atau mahabbah? Saya suka gitu tanya. Apa, Bu? Malik Yaumiddin. Unmute dulu. Bu Umi, unmute dulu. Oh ya, Bu Umi belum jelas, belum dibuka. Nih, rasa takut. Rasa takut. Ya, boleh ya. Rasa takut. Ya, Bu ya. Jadi kita latihan dulu. Malik Yaumiddin. Ingat, kita nanti akan disidang oleh Allah ya, sendirian. Nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak-anak, nggak ada orang tua, sendirian ya. Jadi kita pahami ketika kita begini, Malik Yaumiddin, ingat amalku ketika mulai balik ya sampai nanti mati ya akan disidang. Catatan malaikat sangat-sangat rapi, sangat-sangat detail database malaikat. Jadi nanti di surat Qaf silakan dibaca Bapak Ibu ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Wa syahid. Setiap orang nanti akan digiring menuju Allah, menuju pada mahsyar. Dia akan ada malaikat penggiring. No way to turn back, ya akan bisa mundur. Kemudian wasyahid, dibawain catatan amalnya. Catatan amalnya. Ya. Ini harusnya kita
takut. Bapak Ibu coba misalkan kita disuruh coba sebutkan amalan kamu seharian kemarin, yang sembunyi maupun yang terang-terangan, yang ada dalam hati maupun yang terang-terangan. Mau nggak kita? Malu nggak kita? Pasti kita malu. Maka ada sebuah kisah ketika seorang hamba di sidang Allah. Itu namanya hadis bitokoh. Dibentangkan 99 catatan amal. Amal buruk. Amal buruk yang ketika gulungan itu dibentangkan sejauh mata memandang. Dia, kalau bahasa kita, dia hopeless. Ya Allah, ini kok buruk semua. Ya Allah. Tapi dia tidak menyekutukan Allah. Allah berfirman, wahai hamba, apakah pencatatku, malaikat pencatatku salah mencatat? Tidak, ya Allah. Apakah kau ada yang diingkari dari amal burukmu? Enggak ada, ya Rabb. Semua itu amal burukku. Apakah kau punya satu kebaikan? Enggak ada, ya Rabb. Dia merasa hopeless. Kemudian Allah keluarkan bitokoh, yaitu la ilaha illallah. Kalimat yang dia yakini. Ya. Kemudian, ya Allah, mahadihil bitokoh, mahadih sejilat. Apa gunanya? Apa hebatnya satu kartu dengan sekian amal-amal buruk? Maka kemudian Allah timbang, dan la ilaha illallah itu lebih berat. Lalu Allah ampuni, masukkan surga. Demikian Bapak Ibu, kita harus latihan. Tumbuhkan rasa takut. Kemudian ketika ihdinas siratal mustaqim, Ibu Imelda, ini tumbuhkan rasa apa, Bu? Iya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tumbuhkan rasa apa, Bu? Kalau saya sih mahabbah ya, Pak ya. Mahabbah. Harapan. Penuh harap. Penuh harap. Ya. Kita berharap rombongan orang-orang yang diberi hidayah, orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, kita harus latihan. Karena jalan ini menanjak. Tadi sudah saya sampaikan, jalan menuju surga itu falak tahmul aqabah, menanjak. Ya. Kita harus stay tune, naik terus. Jangan sampai begitu maksiat kita delosor. Recovery-nya susah. Ya saya juga sering ya. Tetapi itulah mengingatkan saya juga, Bapak Ibu. Supaya kita ini ingat, kita ini sedang menuju kepada Allah. Ya. Hanya ada dua tujuan, surga dan neraka. Dan satu hadis lagi, ini banyak ya, nanti di surga atau di surga, tiap orang sudah masuk, sudah Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah sebanyak bacaan Quran kita yang kita hafal. Ya. Orang yang hafal Quran, tinggi sekali. Ya. Bacalah, naiklah, naik. Maka Bapak Ibu biasakan baca Al-Quran. Itulah posisi kita nanti. Ya, demikian wallahu a'lam. Mungkin Mas Edi, sudah 6.37. Ya, alhamdulillah udah ini mungkin karena waktu juga nih Pak Ustadz. Insyaallah nanti kita minta lagi Pak Ustadz untuk mengisi di kesempatan berikutnya ya Pak Ustadz ya. Karena Pak dosen Pak. Tarik nih. Pak dosen. Untuk ininya Pak Ustadz mohon kita tutup dengan doa Pak Ustadz untuk kita semua. Ini aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ya Allah, wa maj'alna min ibadika syakirin. Wa maj'alna min ibadika syakirin, wa maj'alna min ibadika syakirin, wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار